Sering sekali di proyek-proyek Pak Deddy ini menggait seluruh lintas generasi dari para aktor-aktor di Indonesia Pak Haji Deddy. Ya, apalagi di bulan Ramadan ya. Kali ini juga kita ingin ada segmen yang lebar, yaitu keluarga. Dan mulai dari anak-anak ya, dari remajanya, dari orang tuanya juga selalu berkumpul kan biasanya itu. Momen-momen saat sahur, berbuka puasa selalu berkumpul. Jadi mereka bisa juga menikmati hiburan yang menarik, hiburan yang bagus untuk sebagai tontonan itu. Jadi jelas makanya segmennya sangat lebar. Termasuk nanti PPT juga. Segmennya dilebarkan karena ada anak-anak juga kecil yang di dalamnya. Jadi mudah-mudahan bisa dinikmati oleh keluarga. Ya, keluarga dari mulai anak-anak sampai orang sampai kakek-kakek kalau perlu, kan ada juga tokoh kakek-kakek saya yang wakilin. Kira-kira gitulah. Luar biasa nih Pak Haji, berarti memang bagi-bagi rezeki nih memang nih bulan puasa ya buat semua aktor-aktor nih, luar biasa memang. Sekarang kita ke sutradara, ada Bang Tito. Bang Tito, oh ini banyak supporternya Bang Tito, gak apa-apa kasih tepuk tangan, kasih waktu deh Bang Tito. Ini kayaknya dicintai banget nih sutradara, sabar kayaknya biasanya nih ya. Hah? Sangat sabar ya. Mungkin Bang Tito bisa cerita nih, lorong waktu tadi Mas Banar udah cerita, ada Piala Citra, ada 5 bahkan aktor peraih Piala Citra, ada anak-anak. Ini untuk penentuan karakter-karakternya itu seperti apa Bang Tito, dan bagaimana menumbuhkan karakter itu atau mendevelop karakter itu di lorong waktu jilid kedua kali ini? Oke, terima kasih Ben. Kalau untuk pemilihan karakter atau yang memerankan, dari awal selalu berdiskusi dengan Pak Haji Deddy Miswar dan juga Pak Amir. Lalu kita tentukan dulu nih tokohnya seperti apa, karakternya seperti apa. Dan di Citra Cinema juga kami menciptakan Citra Cinema Universe. Artinya sebagian besar pemain di lorong waktu adalah pemain-pemain pilihan, pemain-pemain yang terbaik dari pemain-pemain PPT sebelumnya, seperti itu. Jadi Citra Cinema Cinematic Universe. Lah kurang lebih gitu ya. Universe. Berarti nanti ada itu berarti ya. Citra Cinema Endgame gitu ada juga ya kayak eventnya. Kadang-kadang kan penonton PPT suka, mana itu Agus Kuncoro, mana itu kan pemain-pemain dulu kan. Iya betul. Nah, sekarang dia bisa lihat di lorong waktu, bukan di PPT gitu. Iya benar, karena nanti mungkin siapa tuh bisa cross juga gitu kan toko Sakir yang juga main di PPT kan, main juga di lorong waktu. Elmannya juga sama. Dia juga sama. Jadi lorong waktu ini memang Citra Cinema Universe. Bener, keren banget. Bang Tito, pengen tahu, tapi benang merahnya dari para aktor ini apa sih? Mungkin teman-teman juga biar tahu nih. Kan Citra Cinema punya karakter cerita tersendiri kan. Dari para pemeran itu ada benang merahnya, karakter seperti apa sih para aktor ini bisa masuk ke ceritanya Citra Cinema dan lorong waktu dan juga mungkin untuk PPT? Kalau dari para aktornya sih enggak. Artinya kita punya benang merah dari cerita. Premis ceritanya seperti apa dan benang merahnya seperti apa. Artinya mengalir aja band kami terima dari Pak Amir dan Pak Haji. Tapi untuk lorong waktu sekarang berceritanya lebih dewasa. Untuk romance-nya pun lebih lebih unik. Bisa dibilang rumit karena melibatkan beberapa pemain, beberapa tokoh. Lebih gemesin tapi dengan tetap ada gaya Citra Cinema yang kita menyuguhkan adegan romance, tidak harus dengan sentuhan, tidak harus dengan pelukan, tapi tetap bisa greget seperti itu. Ada juga cerita romance anak muda dan yang dewasa juga ada cerita. Akhirnya rasa yang ditimbulkan itu lewat cerita ya, lewat cerita dan lewat dialog-dialog yang Pak Amir selalu ciptakan dengan ya luar biasa. Betul, oke. Terima kasih Bang Tito. Sekarang ke Bang Amir nih, Amarudin Olan, penulis. Mau tahu bagaimana develop dari cerita lorong waktu jilid kedua ini dan pesan moralnya itu apa secara garis besar dari keseluruhan serial dan big idea-nya atau ide besarnya itu seperti apa hingga berhasil diangkat menjadi keseluruhan dalam sebuah skenario. Silakan Bang Amir. Baik, lorong waktu bukan tentang kembali ke masa lalu untuk memperbaiki masa lalu, tapi untuk memahami tentang hidup sekarang dari pelajaran masa lalu. Di lorong waktu kita menghadirkan 30 tema. Ada tema tentang syukur, ada tema tentang takdir, ada tema tentang perjuangan, dan tema-tema yang lainnya, kurang lebih 30 tema dalam 30 hari Ramadan. Berharap dari 30 tema tadi menjadi bekal
penonton untuk bisa menjalani hidup setelah Ramadan. Bagaimana hikmah-hikmah yang ada di dalam cerita Lorong Waktu menginspirasi mereka, menjadi pelajaran buat mereka, menjadi bekal buat mereka hidup setelah Ramadan. Bagaimana bersikap jujur, bagaimana bersikap tawakal, syukur, dan yang lain-lainnya. Menurut saya bekal itu menjadi penting buat penonton dan kenapa Lorong Waktu itu ada. Pernah ada cerita nggak mungkin dari kerabat, dari saudara, atau mungkin dari penonton yang mungkin mention di sosial media yang memang tersentuh sekali dari Lorong Waktu yang udah ada tahun lalu? Pernah ada pengalaman seperti itu nggak Bang Abed? Ada yang pernah DM ke saya, dia udah putus asa dengan hidupnya, gitu kan, ketika nonton Lorong Waktu di tahun kemarin, hidupnya itu menjadi ceria kembali ketika Cantika itu ada salah satu dialog, memang kalau misalkan kita mati hari ini, terus kita akan baik-baik aja di akhirat. Ah Bang, merinding saya jadinya nih bener. Beneran dia Banyak hikmah-hikmah kayak gitu yang saya dapetin dari penonton. Terus kemudian ketika pulang kampung juga yang tetangga yang ngerti saya terlibat dalam Lorong Waktu juga banyak cerita-cerita seperti itu. Menemani mereka di Ramadan untuk bekal setelah Ramadan. itu yang diharapkan dari kreasi dari Lorong Waktu jilid kedua kali ini. Betul. Selain Terima kasih Bang Amir. itu. Selanjutnya tadi ngomongin soal Cantika, diperankan sama Inara Azalea. Hai Inara. Halo. Halo. Inara, perasaan kamu kembali gimana sekarang? Kamu memerankan Cantika lagi di tahun ini. Kangen nggak? Setahun ini nggak syuting sama Pak Haji Dedi, sekarang kembali syuting lagi, seperti apa pengalaman? Makin tinggi nih. Kangen banget sih pastinya. Terus seneng. Yang paling kamu seneng apa dari proses syuting? Berapa lama syuting, masih inget nggak? Cukup lama juga sih. Lupa. Lupa ya, tapi yang paling kamu ingat selama syuting apa? Yang paling kamu seneng selama proses syuting Lorong Waktu? Apa tuh? Pengen tahu yang paling kamu inget apa? Adegan. Adegan, ya mungkin adegan yang paling kamu inget. Adegan yang kata muter-muter di kaleng. Itu sih lumayan seru juga. Muter-muter dalam kaleng. Iya. Ceritanya apa itu? Jadi Pak Haji tuh kirim aku sama Pak Ustadz Zidan tuh jadi kecil. Terus habis itu kita dikejar ayam. Jadi- Cukup kayak spoiler nanti ya. Iya. Itu paling ingat kamu ya? Iya. Kamu muter di dalam situnya, di dalam kalengnya. Iya. Pusing gak? Lumayan. Lumayan pusing. Tapi itu yang bikin kamu kangen ya syuting sama Pak Haji ya? Iya, kangen banget kayak gitu. Tepuk tangan dong buat Inara. Nanti kita lihat ya penampilannya seperti apa di Lorong Waktu. Dan selanjutnya ada Zidan atau Lafiki. Bisa Lafiki? Apa kabar Lafiki? Mic-nya ada? Ceritain dong karakter Zidan itu seperti apa di tahun ini, mungkin yang tidak menyaksikan dari tahun lalu. Mungkin kamu bisa cerita seperti apa Zidan di Lorong Waktu jilid kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman media, buat Pak Banar, tim SCTV dan segenap tamu yang sudah hadir. Perkenalkan, nama saya Lafiki Nicholas. Dan di Lorong Waktu jilid kedua ini saya diberikan amanah besar oleh Pak Haji Deddy Mizwar untuk memerankan tokoh Zidan. Saya sangat sadar karakter Zidan ini sudah sangat melekat di hati pemirsa. Oleh karena itu kehadiran saya di sini ingin meneruskan perjalanan hidup Zidan ke fase hidup yang lebih dewasa, lebih manusiawi dalam menghadapi luka dan lebih kompleks. Dan menurut saya untuk tokoh Zidan ini yang saya perankan adalah sosok yang sedang berproses di jilid tahun ini. Karena dia mengalami kehilangan besar, ibunya wafat sehingga itu berdampak pada sang ayah yang menjadi sikapnya dingin dan otoriter. Nah di situ kita bisa melihat bagaimana cara Zidan tetap taat dan lembut menghadapi ayahnya, sedangkan dia sendiri juga harus menyembuhkan luka batinnya dengan iman dan kedewasaan.